Guys, ketemu lagi bersama gua Bambang Pamungkas. Jadi di video kali ini gua bakalan ngasih 7 tips dasar dalam menulis artikel ya. Sebelumnya gua mau klarifikasi dulu. Jadi di sini gua pakai masker bukan karena gua nggak pede, tapi karena sekarang kan lagi musim pandemi ya. Kita tuh harus menaati aturan pemerintah gitu. Dan ya sebagai warga negara yang baik ya. Sebelum mulai, gue mau mengingatkan kalau karena yang tips-tips yang mau gue bagikan ini adalah tips-tips dasar, jadi video ini hanya diuntukkan untuk kalian yang baru mulai nulis artikel atau untuk kalian yang baru mau jadi penulis artikel gitu. Jadi buat kalian yang udah punya pengalaman berbulan-bulan atau bertahun-tahun nulis artikel ya mending skip aja sih. Ya, soalnya tanpa gua jelasin juga kalian pasti udah pada ngerti ya. Tujuan gua bikin video ini bukan karena gua pengen sok-sokan menggurui kalian gitu untuk tentang penulis, enggak sih. Tapi di sini gue cuma berbagi ilmu aja sih gitu. Karena mungkin di luar sana tuh masih ada banyak orang yang pengen jadi penulis artikel, tapi mereka tuh masih bingung gitu, nggak tahu gimana cara nulis artikel yang baik ya dan benar gitu ya. Gua di sini cuman mencoba membantu gitu, barangkali video gue ini berguna gitu buat kalian gitu, membantu juga gitu. Karena gua bisa nulis artikel tuh bukan karena gua ikutan les atau kuliah di jurusan sastra Indonesia, enggak. Gua bisa nulis artikel itu semuanya otodidak. Gua belajar di internet, gua baca artikel-artikel orang lain gitu, gua pelajari satu persatu, memang butuh proses. Tapi bukan berarti nggak bisa juga gitu. Jadi gue berpikir kalau misalnya gue bisa ya kenapa kalian enggak gitu kan. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ya videonya. Tips pertama itu pahami EYD ya. Ini tuh benar-benar hal yang dasar dan sangat dibutuhkan dalam menulis artikel. Jadi EYD sendiri itu adalah singkatan dari ejaan yang disempurnakan. Ketika lu mempelajari EYD, lu bakalan tahu gimana tata cara menulis yang benar, kayak di mana lu harus menggunakan huruf kapital, di mana lu harus menggunakan cetak miring dan sebagainya ya. Itu semuanya ada di EYD gitu. Dan kenapa gua bilang EYD itu adalah hal yang paling basic? Karena kalau lu udah memahami EYD, kesananya pun bakalan lebih gampang lagi gitu. Yang kedua, gunakan bahasa yang ada di KBBI. Ini penting banget nih buat kalian yang nggak tahu KBBI itu apa. Jadi KBBI itu adalah singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi setiap kata yang ada di KBBI itu kata yang baku gitu. Jadi kalau misalnya lu nulis artikel itu sangat disarankan untuk menggunakan kata yang ada di KBBI. Biar apa? Biar semua orang ngerti maksud dari artikel lu gitu. Jadi jangan menggunakan kata sehari-hari, apalagi kata yang hanya dimengerti sama teman-teman tongkrongan lu gitu. Artikel lu tuh bakalan dibaca sama banyak orang gitu, dan ya otomatis lu juga harus ngasih penjelasan yang bisa dimengerti oleh banyak orang. Menggunakan kata yang ada di KBBI juga berguna buat biar tulisan lu kelihatan lebih rapih aja sih gitu. Yang ketiga, jangan disingkat-singkat. Nah ini nih, perlu diingat kalau nulis artikel sama chatan sama pacar lu atau gebetan lu atau teman gay lu, itu dua hal yang berbeda coy. Ketika lu nulis artikel, lu harus menggunakan penulisan yang sopan karena artikel lu bakalan dibaca oleh sama banyak orang gitu. Beda lagi saat lu chatan sama teman lu, gebetan lu atau pacar lu mau pakai bahasa alay kayak yang A jadi 4 atau at gitu, terus G jadi 6, itu bodoh amat cuy. Jadi jangan pernah pakai kata yang disingkat-singkat gitu ya. Sekalipun terhadap kata-kata yang kecil gitu, kayak yang dirubah jadi YG atau kupu-kupu jadi pupu tanda kutip, yaitu no, don't do that. Tapi ada juga beberapa kata yang mungkin bisa disingkat, kayak misalnya nama organisasi, bisa kayak contohnya kayak Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa jadi PBB gitu. Keempat, gunakan judul yang menarik,
Kalau masalah judul, sebenarnya ini kelemahan gua sih ya. Gua tuh kalau nulis artikel selalu menggunakan kata yang baku dan mungkin sedikit terkesan kaku gitu. Jadi gua sendiri sering mengalami kesulitan dalam menggunakan judul yang menarik gitu. Padahal sebenarnya judul itu tuh hal yang paling penting sih dalam artikel ya. Karena sebelum orang baca materi lu, itu orang-orang tuh bakalan baca judul lu dulu gitu. Kalau misalnya judulnya menarik ya orang-orang pasti bakalan mikir isinya juga pasti menarik gitu kan. Nah ini juga berlaku sebaliknya. Kalau misalnya judulnya membosankan ya orang-orang juga pasti pikir paling artikelnya juga membosankan gitu, ngapain gitu kan. Penting bikin judul yang menarik, yang penting nggak berlebihan juga sih. Perlu diingat kalau ketika bikin judul yang menarik itu harus sesuai dengan isi materi lu gitu. Itu isi artikel lu tuh harus sama menariknya dengan judul yang lu gunakan gitu. Jangan menggunakan judul yang wah dan heboh atau pokoknya berbau clickbait tapi ternyata isinya ampas gitu. Hal ini tuh bakalan bikin orang-orang kapok buat baca artikel lu dan mungkin juga bisa menurunkan reputasi lu sebagai penulis atau reputasi website lu atau mungkin platform di tempat lu nulis. Ya itu bisa aja. Gunakan judul yang menarik tapi jangan clickbait. Oke. Kelima, pastikan kalau sumber referensi lu berasal dari website yang terpercaya. Sebagai penulis ini penting banget sih. Soalnya this is a fact. Ini fakta ya. Kalau di Indonesia itu masih banyak orang-orang yang gampang terpedaya, gampang tertipu dan bahkan mungkin gampang terprovokasi sama berita hoax gitu. Jadi ya baik disengaja maupun tidak disengaja memberikan informasi palsu kepada pembaca lu itu udah sama aja kayak ngerusak negara ini gitu. Sangat disarankan untuk menggunakan sumber referensi dari website yang terpercaya gitu. Jangan pernah ngambil informasi dari sumber website yang mencurigakan gitu. Kayak contohnya website-website yang masih pakai domain Blogspot atau WordPress itu damn man. Meskipun udah dibilangin ya Blogspot sama WordPress itu websitenya nggak bisa dipercaya gitu. Maksudnya domainnya aja masih gratisan gitu. Gimana informasinya mau dipercaya gitu kan. Tapi banyak aja loh yang kayak gampang tertipu gitu. Gampang wah apalagi kayak masalah kuota gratis, share link ini ke 20 orang di kontak lu gitu nanti dapat kuota 20 giga. Menurut gue itu tolol banget sih anjing. Gak ngerti sih sumpah. Menggunakan sumber referensi dari website yang terpercaya juga bukan lu hanya nggak nipu orang tapi memberikan informasi yang akurat yang benar gitu kepada pembaca lu. Itu juga bisa bikin orang-orang tuh tertarik untuk baca artikel-artikel lu gitu karena informasi yang lu diberikan dapat dipercaya gitu. Makanya sebagai penulis sih ini wajib sih. Kalau misalnya lu nulis ya berdasarkan apa ya, passion atau or hobi maybe. Mungkin ini penting. Kecuali kalau misalnya cari duit juga jangan deh bikin artikel hoax mah ya. Pokoknya sebenarnya nggak ada alasan yang bisa membenarkan lu bikin artikel hoax sih. Mau entah itu lu dibayar 5 juta per artikel juga tetap salah sih ya. Keenam, penggunaan gambar. Meskipun mungkin poin utama dalam sebuah artikel tuh ada di tulisan gitu ya, ada di kata-katanya. Tapi penggunaan gambar juga bisa bikin artikel itu semakin menarik untuk dibaca gitu. Selain lu harus ngasih judul yang menarik, lu juga diwajibkan untuk menggunakan cover atau sampul yang menarik juga gitu. Biar orang tuh mau baca artikel lu gitu. Kalau misalnya lu nulis listicle kayak contohnya 7 film terbaik di tahun 2021 ya. Nah itu selain harus nambahin gambar cover, lu juga harus nambahin gambar di setiap poin lu gitu ya. Cuman perlu diingat juga jangan sembarangan menggunakan gambar orang lain gitu. Kalau bisa
diutamakan untuk menggunakan gambar sendiri atau gambar yang dilabeli Creative Commons gitu. Tapi kalau misalnya emang terpaksa nih harus pakai gambar orang, ya udah nggak apa-apa. Cuman pastikan aja kalau gambar yang lu pakai itu berasal dari sumber aslinya gitu, ke pemilik gambar aslinya gitu. Terus jangan lupa buat ngasih kredit juga ke pemilik gambarnya gitu. Kayak misalnya lu ngambil dari website apa, ya lu kasih kredit di bawahnya sumber foto website apa gitu. Atau lu ngambilnya di sosial media dari seorang fotografer, lu bisa tambahkan sumber gambar ya akun sosial media fotografer tadi gitu. Kayak gitu. Tujuannya ya biar nggak lu kena masalah hak cipta aja sih. Soalnya meskipun cuman gambar, tetap aja itu ada hak ciptanya gitu. Terus diusahakan juga pakai gambar yang HD ya. Ya itu tadi, kalau misalnya gambarnya burik ya nggak akan menarik gitu. Gambar juga menentukan nilai artikel lu kayak gitu. Terakhir, ketujuh, perhatikan kesalahan-kesalahan kecil dalam menulis. Gua rasa ini sering dilakukan oleh banyak orang sih. Dan bahkan mungkin orang-orang yang udah nulis selama tahunan pun masih suka melakukan kesalahan gitu. Dalam menulis tuh sangat penting gitu untuk memperhatikan kesalahan-kesalahan kecil dalam menggunakan suatu kata gitu. Kayak misalnya jangan banyak typo juga gitu kan. Karena kalau lu banyak typo, orang tuh jadi malas gitu baca artikel lu gitu. Terus perhatikan juga penggunaan kata di. Di itu punya dua cara ya penulisan yang berbeda gitu, dan mungkin ini dilakukan sama lu sama semua orang di Indonesia ya. Untuk di yang menunjukkan sesuatu seperti ruang dan waktu misalnya, tempat atau kapan gitu, itu di-nya dipisah gitu. Kayak contohnya di mana gitu, yang bener tuh bukan di mana tapi di mana gitu. Jadi ada spasi di antara di dan mana gitu, itu yang benar gitu. Sedangkan di yang disatukan itu untuk menunjukkan sebuah aktivitas atau kegiatan ya, kayak misalnya ke dilakukan atau dijahit, dituntut atau dibunuh misalnya. Nah, itu di-nya baru disatukan gitu. Terakhir, mungkin ini juga sering ya orang salah, banyak yang salah. Penggunaan kata pun, ya, pun. Eh, Penggunaan kata pun itu dipisah, kecuali 12 kata ini. Adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, walaupun, dan sungguh pun. Nah, itu baru disatuin. Di luar dari itu ya harus dipisah, kayak kayak apapun, kayak apapun, bukan apapun gitu. Ada spasi di antara apa dan pun gitu. Oke, mungkin segitu dulu dari gua. Kalau misalnya gua ada salah-salah kata, ya boleh dikoreksi di kolom komentar. Nanti gua perbaiki. Dan oh ya, misalnya lu mau ngasih tips nih, gimana caranya menulis artikel yang baik dan benar, lu bisa tulis di kolom komentar gitu. Biar pengetahuan tuh lu tuh nggak cuman berguna buat lu sendiri doang, tapi buat gua juga, buat semua orang juga yang nonton video ini gitu kan. Kalau misalnya lu mau diskusi sambil bertukar ilmu, boleh banget sih. Gua udah ngasih link sosmed gua di description. Mungkin gitu dulu dari gua ya. Jangan lupa buat subscribe channel Reza Arab